warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Giani Triutami, mahasiswa Universitas Bengkulu dari program studi S1 Akuntansi dari kelas E. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan video yang sebelumnya mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Sini saya akan melanjutkan pada jurnal penyesuaian. Langsung saja kita mulai. Berikut ada beberapa data penyesuaian yang harus dibuat oleh Neil Glow pada 31 Juni 2023. Yang pertama itu adalah penyesuaian untuk beban sewa bulan Juni 2023. Kita periksa dulu di ilustrasinya, ini untuk penyesuaian beban sewa. Di mana pada tanggal 2 Juni 2023 itu membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 5 juta terhitung sejak tanggal 1 Juni 2023. Jadi di sini kita buat untuk cara menghitung nomor 1 itu penyesuaian untuk beban sewa kan, dimana sewa dibayar di muka itu tadi kan sebesar 5 juta. Jadi 5 juta ini kita bagi dengan 12. Mengapa dibagi dengan 12? Karena sewa dibayar di muka sebesar 5 juta tadi untuk 1 tahun, di mana 1 tahun itu ada 12 bulan. Hasilnya itu ada 416.667. Ini 416.667 ini untuk 1 bulan. Jadi kita lakukan pada pencatatan pada jurnal penyesuaiannya itu, akun yang terlibat itu adalah rent expense atau beban sewa, di mana pencatatannya itu sebesar 416.667. Mengapa dicatat sebesar ini? Mengapa kan ini tadi sudah dikatakan bahwa 416.667 itu untuk 1 bulan. Nah, sedangkan sewa dibayar di muka itu tadi kan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2023. Nah, kita melakukan penyesuaian itu pada tanggal 31 Juni 2023, berarti baru kita rasakan manfaat dari beban sewa dibayar di muka untuk 1 tahun itu sebesar 1 bulan. Jadi kita catat di sini untuk 1 bulan ya. Akun yang terlibat yang kedua itu adalah prepaid rent atau beban atau sewa dibayar di muka, sama besarannya 416.667. Oke. Yang kedua itu adalah hasil perhitungan fisik supplies yang terpakai 50% dari yang tersedia. Kita cek di neraca saldo ya, berapa supplies yang tersedia. Supplies yang tersedia itu sebesar 1 juta. Jadi kita catat untuk yang kedua itu tanggal 2 1 juta. Kan hasil perhitungan fisik yang terpakai. Jadi kita melakukan penyesuaian ini yang kita catat pada jurnal penyesuaian nanti itu yang terpakai ya, bukan yang tersisa. Jadi yang terpakai itu sebesar 50%. Jadi kita kalikan dengan 50% atau 50/100. Dimana hasilnya itu adalah 500.000. Oke. Di sini akun yang terlibat itu adalah supplies expense atau beban perlengkapan sebesar 500.000. Oke. 500.000 ini yang terpakai, bukan yang tersisa. Terus yang untuk di kreditnya itu adalah supplies. Oke, yang selanjutnya itu adalah Neil Glow menetapkan estimasi nilai penyusutan equipment 50% dalam 1 tahun. Kita cek dulu equipmentnya berapa. Equipmentnya itu adalah 3 juta.
Jadi untuk yang ketiga ini kita catat dulu sebesar 3 juta, di mana estimasi nilai penyusutan itu nilai penyusutan dari equipment 50% dalam 1 tahun. Jadi kita kalikan dengan 50 per 100 atau 50%. Hasilnya itu 1.500.000. Ini penyusutan untuk 1 tahun. Untuk mengetahui beberapa penyusutannya dalam 1 bulan, kita bagi dengan 12 sama dengan 125.000. Jadi penyusutan yang terjadi untuk equipment itu selama untuk 1 bulan itu sebesar 125.000. Karena penyesuaian itu dilakukan pada tanggal 31 Juni, jadi penyusutan yang terjadi pada equipment itu baru 1 bulan. Jadi di sini jurnalnya itu kita catat adalah depreciation expense atau beban depresiasi sebesar 125.000. Ingat ya, karena baru 1 bulan, jadi kita catat untuk 1 bulannya yaitu 125.000. Untuk akun yang kedua itu adalah akumulasi depreciation of equipment. Oke. Sebesar 125.000. Oke, ini adalah penyesuaian yang kita lakukan pada tanggal 31 Juni 2023. Sini balance ya, seimbang. Oke, ini adalah penyesuaian yang jurnal penyesuaian yang sudah kita buat. Selanjutnya itu data yang dari jurnal penyesuaian ini kita posting lagi ke buku besar. Akun yang pertama itu adalah rent expense. Rent expense. Di sini kita lihat rent expense ini akunnya. Di sini rent expense. Oke, sebentar. Oke, rent expense di sini tanggal 31 ya kita buat. Keterangannya ini kita buat penyesuaian. Untuk referensinya itu adalah Ju1, Ju2. Oke, di mana penyesuaian? Kita lihat rent expense ini ada di debit sebesar, kita ubah dulu di sini. Rent expense itu di debit sebesar 416.647. Di sini juga kita catat ya di saldo normalnya yaitu debit. Oke, sudah di sini. Untuk membedakannya kita warnai menjadi warna kuning. Oke, untuk penyesuaian kita warnai warna kuning.
Selanjutnya itu kita posting untuk akun prepaid rent, di mana di kredit prepaid rent itu di kredit sini tanggal 31. Di sini juga penyesuaian. Di sini juga Jun 2. Di sini di kredit ya, kita catat. Di kredit sebesar 416,7, dimana jadinya di debit ini kita kurangkan dimana hasilnya itu 4.583.333. Oke, jadi hasil pengurangannya itu sebesar ini. Warna kuning juga kita buat. Oke, jurnal penyesuaian yang selanjutnya yang kita posting pada buku besar itu adalah supply expense sebesar 500.000 di debit. Supply expense. Kita rubah dulu di sini. Supply X benar di sini. Kita ubah di sini tanggal 31. Kita ubah keterangannya di sini adalah penyesuaian. Referensinya itu masih di Ju 2. Dimana supply expense tadi di debit sebesar 500.000. Kita catat juga di sini 500.000. Kita tandai pada warna kuning untuk penyesuaian. Selanjutnya itu supply, selalu supply sebesar 500.000 di kredit. Kita posting di akun supplies tanggal 31 juga untuk penyesuaian. Ju 2. Ini tadi sebesar 500 di kredit. 500.000 di kredit. Karena di kredit jadi otomatis mengurangi supplies yang di debit. Jadi suppliesnya di sini adalah 500.000. Kita beri tanda kuning lagi. Oke, selanjutnya itu ada depreciation expense atau beban depresiasi. Depreciation expense di sini. Beban depreciation expense tadi sebesar Oke, kita buat dulu di sini keterangannya. Referensinya masih jurnal kedua. Depreciation expense tadi di debit sebesar 125.000. Di sini 125.000. Kita tambah warna kuning lagi. Habis itu adalah akumulasi depreciation of equipment sebesar 125 juga. Kita posting ke buku besarnya. Akumulasi depreciation equipment itu di sini. Sebentar, di sini.
Kita clearkan dulu. Kita buat di sini tanggal 31. Keterangannya masih penyesuaian. Referensinya juga masih di jurnal 2. Terus di kredit sebesar 125.000. Oke, di sini sudah kita bisa lihat ya, sudah kita posting. Tekan dulu yang ini, kita kuningkan. Oke, sudah kita posting. Setelah informasi dari jurnal penyesuaian, kita posting buku besar. Terus di buku besar ini informasinya kita pindahkan kepada neraca saldo setelah penyesuaian. Sudah saya buat di sini. Kita pindahkan dulu yang sebelumnya itu ada cash. Terus receivable itu masih 0 juga. Jadi kita isi 0 aja ya. Untuk prepaid rent tadi kita lihat di sini prepaid rent sudah mengalami perubahan sebesar ini. Jadi kita pindahkan ya. Setelah itu adalah supplies equipment, dimana suppliesnya juga sudah berkurang tadi kita lihat di sini. Sebesar 500.000. Suppliesnya juga sudah berkurang sebesar 500.000. Jadi kita di sini catatnya 500.000 ya. Oke, terus equipment. Untuk equipment tidak mengalami perubahan tadi. Untuk akumulasi, kita lihat di sini akumulasi. Akumulasinya itu 125.000. Catat di sini pada posisi kredit. Untuk akun payable-nya juga di sini 0. Kinara capital-nya itu sebesar 8 juta di kredit. Kita catat di sini. Lalu service revenue-nya itu ada 3.700.000 kredit. Lalu salary expense itu ada salaries-nya itu 800. Lalu untuk rent expense, kita cek di sini tadi rent expense-nya berapa. Rent expense-nya itu 416.667 di posisi debit.
Supplies-nya juga kita cek di sini supplies-nya ya. Sebentar. Supplies expense-nya itu sebesar 500.000. Sebentar. Lalu depreciation expense-nya tadi 125.000. Untuk utilitas expense-nya itu sebesar 800.000. Oke, jadi bisa teman-teman lihat di sini untuk neraca saldo setelah penyesuaiannya itu balance atau seimbang antara debit dan kredit. Setelah mencatat neraca saldo setelah penyesuaian, selanjutnya itu kita masuk pada laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi, yang kedua itu laporan perubahan modal atau ekuitas, yang ketiga itu adalah laporan posisi keuangan. Yang pertama kita kerjakan itu adalah laporan laba rugi, di mana ada revenue, di mana kita catat di sini service revenue. Kita lihat ya di neraca yang ini, kita lihat di sini datanya. Service revenue-nya itu ada 3.700.000. Kita buat di sini 3.700.000. Selanjutnya kita masukkan beban-beban di sini. Sebentar. Beban-beban itu dari sini ya. Utilitasnya tadi juga 800.000. Artinya di sini error sedikit ya, teman-teman. Sebentar. Salah lagi nih. Seharusnya posisinya di sini. Oke, jadi ini hasilnya. Jadi kita jumlahkan di sini ya. Sebentar. Oke, jadi kita jumlahkan bebannya di sini, di mana bebannya itu jadi jumlah bebannya ini ya. Oke, kita lihat di sini net income-nya ini bukan di sini, salah ini. Jadi ini hasilnya. Untuk net income itu revenue, service revenue ini kita kurangkan dengan beban-beban. Hasilnya itu 1.058.333. Selanjutnya itu kita masuk pada laporan keuangan perubahan ekuitas. Ini Kinara Capital pada per 1 Juni 2023. Kita buat di sini ya.
Kinara Capital itu kita lihat pada tanggal 1 Juni itu sebesar 8 juta. Jadi kita buat di sini Kinara Capital sebesar 8 juta. Di mana kita tambahkan dengan net income. Mendapat net income itu kita ambil dari sini ya, yang sudah kita jumlahkan di atas, yang sudah kita peroleh di atas tadi, 1 juta. Ini kita jumlahkan sini sebentar. Maaf, di sini kayaknya salah tulis posisi nih. Oke, sudah dijumlahkan. Jadi Kinara Capital per 31 Juni 2023 itu sebesar 9.058.333. Oke, selanjutnya itu kita masuk pada laporan posisi keuangan. Yang pertama itu ada kita menghitung aset tetap, aset tidak lancar. Aset lancar dulu, Jing. Oke, selanjutnya kita masuk pada laporan posisi keuangan. Yang pertama itu kita menghitung aset lancar. Di mana aset lancar itu ada cash, account receivable, supply, sama prepaid rent. Kita lihat dulu di sini jumlahnya. Jadi kita jumlahkan yang ini, total current asetnya itu ada 6.183.333. Selanjutnya kita menghitung aset tidak lancar, yaitu ada equipment dengan akumulasi depreciation equipment. Kita lihat di sini ya. Di mana equipmentnya itu ada 3 juta dengan akumulasi depreciation of equipmentnya itu 125.000. Kita hitung di sini 3 juta. Kemudian akumulasinya itu ada 125.000. Untuk mencari aset tidak lancarnya ini, totalnya itu dimana equipment ini bukan kita jumlahkan dengan akumulasi, tetapi kita kurangkan. Jadi 3 juta ini kita kurangkan dengan 125.000. Kita jumlahkan di sini, kita kurangkan di sini, dimana ini dikurang dengan akumulasi. Jadi ini jumlah dari total aset, di mana aset itu terdiri dari aset tidak lancar dengan aset lancar. Jadi total asetnya itu ada 9.058.333. Selanjutnya kita berpindah pada posisi liabilitas dan ekuitas. Di mana liabilitas kita lihat account receivable. Liabilitas itu ada account receivable. Kita lihat account receivable-nya itu ada berapa. Ternyata account receivable-nya itu 0. Jadi kita buat di sini ya. Account receivable-nya itu 0. Sebenarnya salah.
Jadi total liabilitasnya itu juga 0. Oke, jadi Kinara Capital atau modal Kinara ini kita ambil dari sini. Dari Kinara Capital per 31 Juni ya. Jadi kita pindahkan ini ke sini. 9.058.333. Jadi total ekuitasnya itu adalah segini. Jadi untuk posisi di sebelah kanan antara liabilitas dengan ekuitas itu sebesar 9.058.333. Oke, di sini bisa dilihat posisi sebelah kiri dengan sebelah kanan itu balance atau seimbang. Baiklah, setelah kita menyusun laporan keuangan, selanjutnya kita masuk pada jurnal penutup. Di mana jurnal penutup ini dibuat untuk menutup akun-akun nominal seperti akun pendapatan dan akun beban-beban. Selain itu ada juga Thrive yang ditutup, tetapi karena kita di sini tidak ada Thrive, jadi kita tidak akan menutup Thrive karena tidak ada. Terus akun yang ditutup itu ada juga akun sementara atau akun income summary. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini tanggal 31 kita buat. Yang kita tutup itu yang pertama itu akun nominal pendapatan. Pendapatan atau service revenue kita lihat di sini, di mana service revenue itu 3.700.000 di kredit. Jadi akun service revenue itu saldo normalnya itu adalah kredit. Nah, untuk menolkan atau menutup akun service revenue itu, jadi kita balikan dari saldo normalnya. Saldo normalnya tadi adalah kredit, jadi untuk menolkannya kita buat service revenue ini pada posisi debit. Service revenue sebesar 3.700.000. Jadi ingat ya teman-teman, untuk menolkan suatu akun itu kita catat pada posisi saldo normalnya. Karena service revenue saldo normalnya itu adalah kredit, jadi untuk menolkannya itu atau menutupnya itu kita catat pada posisi debit. Akun yang kedua yang terlibat itu adalah income summary. Income summary ini dikredit sebesar 3.700.000. Oke, selanjutnya itu akun yang kita tutup itu adalah akun-akun beban. Kita lihat di sini akun-akun beban itu ada salarians expense, rent expense, supplies expense dengan depreciation expense. Jadi karena di sini akun saldo normal dari akun beban ini adalah debit, jadi akun-akun beban ini akan kita kreditkan untuk menutupnya. Dan lawan dari akun beban itu adalah income summary. Oke, jadi bebannya itu kita kreditkan untuk menutupnya. Oke, di sini tadi jumlahnya sebentar ya. Jumlah di sini kita lihat. Kita pindahkan dulu untuk beban-beban di sini di posisi kredit ya. Income summary ini kita catat
sejumlah dari beban-beban yang ada. Jadi income summary itu 2.641.667 sama besarnya dengan beban-beban yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan menutup akun income summary. Sebenarnya jika kita mempunyai Thrive atau benar Thrive, Thrive itu akan kita tutup juga di sini, tetapi karena di sini tidak ada Thrive, jadi kita tidak akan menutupnya karena tidak ada. Oke, setelah itu kita menutup akun income summary. Jadi income summary itu kan saldo normalnya itu adalah kredit. Di sini kita kurangkan dulu ya. 3.700.000. 3.300.000 ini kita kurangkan dengan income summary yang ada di debit. Dan saldo normalnya itu kan di kredit. Seharusnya itu dicatat pada posisi kredit. Tetapi karena kita ingin uh, menolkan atau menutup akun income summary, jadi income summary-nya ini kita catat pada posisi uh, pada posisi debit. Oke. Kita catat pada posisi debit. Dan untuk kreditnya itu adalah Kinara Capital. Di mana Kinara Capital. Jadi kita kurangkan dulu ya ini. Jadi ini income summary-nya, dan income summary tadi lawan akunnya itu adalah Kinara Capital. Sebesar ini. 1.058.033. 333.000. Oke, jadi ini selanjutnya kita jumlahkan ya. Untuk totalnya ini kita lihat apakah balance. Wah, ternyata balance teman-teman. Oke, jadi ini untuk jurnal penutup. Jadi semua akun-akun nominal dan akun nominal, yaitu akun pendapatan dengan beban, sudah tertutup di sini. Income summary juga sudah tertutup. Jadi setelah kita membuat jurnal penutup, selanjutnya itu kita posting lagi ke buku besar. Informasi yang ada di jurnal penutup ini kita posting ke buku besar. Yang pertama itu kita posting akun service revenue sebesar 3.700.000. Service revenue kita lihat di sini. Bentar, saya cari service revenue. Oke, jadi service revenue tadi ada di posisi debit. Kita catat dulu di sini ya, tanggalnya jangan lupa. Di sini kita buat penutup keterangannya pada Ju 3. Oke, kita catat sesuai yang ada di jurnal penutup posisinya, yaitu di debit sebesar
3.700.000. Jadi yang di posisi kredit di sini tadi kita kurangkan dengan yang di posisi debit di sini, jadi hasilnya di kredit itu adalah 0. Jadi sudah sesuai dengan yang kita katakan tadi bahwa di jurnal penutup ini akun service revenue itu ter, ter 0 hasilnya. Di sini sudah terbukti hasilnya 0. Kita kasih warna dulu untuk mengenalinya. Kalau ini penutup, oke, biru ya. Selanjutnya itu kita posting untuk akun beban dulu ya. Untuk income summary nanti dulu. Langsung saja lah. Income summary-nya itu 3 juta. Bentar. Langsung saja nanti di sini juga bisa sih sebenarnya. Iya, benar. Jadi income summary itu kita posting ke buku besar di posisi kredit 3.700.000. Income summary itu di posisi kredit kita buat dulu di sini biar tidak lupa. 3.700.000. Di sini ada sedikit kendala. Oke, jadi di sini kita keterangannya kita buat penutup, jangan lupa. Dan untuk referensinya itu jurnal 3, halaman 3. Ini untuk tanggalnya tanggal 31 ya, teman-teman. Oke, selanjutnya itu kita posting untuk income summary lagi sebesar 2.641.667 di posisi debit. Maaf. Bentar. Astaga. Di posisi debit. Sebentar. Sebentar. Sini sepertinya susah di. Oke, tidak bisa disalin sepertinya. Jadi kita pindahkan secara manual aja. 2.641. 2.641 berapa tadi? 667. 647.000. Di mana? Nggak salah. Bentar. 4167 salah. Oke. Jadi hasilnya itu kita kurangkan di sini kredit karena saldo normalnya adalah kredit dan di sini adalah debit. Jadi yang di kredit 3.700.000 ini kita kurangkan dengan debit yang ini. Kita masukkan pada posisi kredit. Mana hasilnya itu adalah 1.500.000 ini. Oke, hasil pengurangannya itu adalah 1.058.333. Selanjutnya itu akun-akun beban ditutup.
Yang pertama itu salary and expense atau beban gaji itu sebesar 800 di kredit salary and expense. Di sini kita buat keterangannya ya, penutup. Tanggal 31 di jurnal 3. Sebesar 800 di kredit. Karena akun normalnya ini, saldo normalnya itu adalah debit, dan di sini dicatat yang ke tanggal 31 ini di kredit, jadi di debit ini kita kurangkan di kredit, hasilnya itu 0. Oke, selanjutnya itu akun rent expense sebesar 416.667. Rent expense sementara rent expense mana rent expense di kredit ya teman-teman, kita buat di sini tanggal 31 juga, penutup jurnal 3. Jadi kita catat pada posisi kredit jadi kita karena di sini tadi posisinya debit, akun saldo normalnya debit, dan kita catat untuk yang tanggal 31 yang penutup ini di kredit, jadi yang di debit ini kita kurangkan di kredit, hasilnya itu 0. Oke, di sini sudah 0 ya, kita akan beri tanda warna biru lagi. Oke, selanjutnya yang kita tutup itu adalah akun supplies expense sebesar 500. Kita cari dulu supply expense, kita buat di sini tanggal 31 nutup, terus jurnal kedua itu 3, terus kita catat sesuai dengan yang di jurnal penutup tadi 500.000 di kredit, dan yang di debit ini kita kurangkan di kredit, jadi hasilnya itu 0. Kasih tanda biru lagi. Setelah supplies expense itu adalah depreciation expense sebesar 125.000. Kita catat di sini 31 lagi, penutup ini untuk Ju 3. Kita catat sesuai yang di jurnal penutup itu tadi 125.000 di kredit. Kita kurangkan debitnya dengan kreditnya sebesar yang masih sebesar 125.000 dikurang 125.000 jadi 0. Biru. Oke. Selanjutnya setelah depreciation expense itu ada utilitas expense sebesar 800. Catat di sini tanggal 31 lagi. Sini juga keterangannya masih penutup. Sebesar 800.000 di kredit. Jadi di sini hasilnya 0. Jadi bisa dilihat ya teman-teman di sini di buku besar ini di mana akun-akun beban seperti depreciation expense, utilitas expense itu saldonya itu sudah 0 karena sudah kita tutup pada jurnal penutup tadi. Untuk akun oh iya, sebentar ketinggalan, income summary belum kita itu kan semua ya tadi.
Oh iya, income summary tadi lupa. Oh iya, tanggal 31 ini di mana income summary-nya ini sebesar ini kita buat ya. Income summary-nya itu ada di posisi debit, kita buat ya di sini 1.058.333. Jadi yang dikredit di sini ini kita kurangkan. Yang kredit di sini kita kurangkan dengan debit di sini, jadi otomatis hasilnya di sini 0. Jadi income sama di sini juga tertutup ya teman-teman, alias 0. Habis itu yang terakhir itu ada akun Kinara Capital atau modal Kinara. Kinara Capital itu ada segini 1.058.033. Oke, kita masukkan di sini Kinara Capitalnya. Posisi kredit ya tadi 31 post. Posisi kredit ya tadi sebesar 1.058.333. Jadi modal Kinara tadi bertambah karena di sini posisi modalnya itu dikredit sebesar 9 juta 9 juta 58.333. Oke, kita beri tanda juga di sini warna biru. Oke, jadi informasi yang ada di jurnal umum, jurnal penutup tadi sudah kita pindahkan, sudah kita posting di buku besar. Di sini hasilnya bisa dilihat bahwa akun income summary di sini sudah 0, akun-akun beban juga sudah 0 di sini. Untuk akun service revenue juga tadi sudah 0 ya. Mana service revenue? Sini sudah 0 ya, sudah bisa dilihat di sini. Setelah jurnal penutup, kita pindahkan lagi, kita susun lagi pada neraca saldo penutup. Di neraca saldo penutupan ini sudah tidak ada lagi ya di sini akun-akun beban maupun akun pendapatan. Kita pindahkan dulu. Akumulasi depreciation expense-nya itu 125.000. Account payable-nya itu 0 di posisi kredit ya. Kinara Capital-nya itu kita lihat dulu ya di buku besar. Kinara Capital itu ada 9.058.333. Kita pindahkan di sini 9.058.333. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Debit dengan kreditnya itu balance atau seimbang sebesar 9.183.333. Oke, mungkin sampai situ saja jurnal siklus akuntansi yang diselesaikan pada kali ini. Saya berharap dari video yang pertama, kedua dengan yang ketiga ini dapat memberikan manfaat, dan saya juga memohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang dimengerti atau kurang bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.